Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian kita untuk 30 Oktober tahun 2020 hari ini. Hari yang baru dan kita sambut berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di hari ini yaitu Yesus Hakim yang Adil. Yesus Hakim yang Adil. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sekali lagi, Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang, tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudari mereka, para penuduh melukai dan meremukkan jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga, dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan surga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya, atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja, ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarkan mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka, lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati, pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia. Lalu, bagaimana kita akan tahan uji di mata Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Saudaraku, hanya Yesuslah hakim yang adil. Jangan kita oleh karena marah kepada orang lain, oleh karena dendam kepada orang lain, kita menghakimi orang lain.
Mungkin saudara-saudara, orang lain itu bersalah. Orang lain itu mungkin menyakiti kita. Kadang kita mau balas. Kita dendam kepadanya, kita mau balas. Ingat saudara, hanya Yesus hakim yang adil. Kita bukanlah hakim yang adil. Di dunia ini tidak ada hakim yang adil selain Yesus. Banyak orang yang menyelesaikan perkaranya di pengadilan, di kantor polisi. Tapi ingat saudara, di dunia tidak ada hakim yang adil. Polisi, pengadilan sekalipun, tidak ada yang adil. Yang adil hanyalah Yesus. Apa poin yang ingin kita pelajari pagi hari ini? Yang poin yang ingin kita pelajari adalah mari saling mengampuni. Mungkin kita telah disakiti oleh orang lain. Mungkin oleh orang lain telah menjatuhkan kita oleh karena dia ingin mengganti kita dalam jabatan tertentu misalnya. Dan kita menjadi marah oleh karena kita turun pangkat, tidak dapat lagi jabatan oleh karena orang lain yang mau merebut. Mungkin dia kemudian dapat jabatan. Lalu kemudian kita merongrong dia. Kita membuat satu gerakan-gerakan untuk menjatuhkan dia. Maka sama saja kita sudah menghakimi dia. Sekali lagi, tugas menghakimi itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Kenapa? Oleh karena hanya dialah hakim yang adil. Dan obat untuk itu adalah kita mengampuni. Memang mengampuni itu sulit sekali. Kadang orang katakan menjadi orang Kristen yang benar-benar adalah rugi, banyak kalah, banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi sudah demikian. Kalau kita mau jadi umat Tuhan yang setia, mau jadi pengikut Yesus yang setia, biar banyak rugi, biar banyak kekalahan, tetapi satu yang kita mau lakukan adalah kita mengampuni. Mau menjadi umat Tuhan, kita harus banyak mengampuni. Kita harus banyak mengalah. Saya pernah sampaikan di jemaat, supaya kita tidak berkelahi dengan orang lain. Mungkin tetangga kita mencurigai dia mencuri buah pepaya misalnya. Karena kita punya pohon pepaya, 2 pohon misalnya. Kemudian besoknya mau panen, ada yang sudah curi. Nah, kalau kita mungkin tuduh tetangga kita sudah bersalah. Kita sudah membuat hubungan dengan tetangga kita rusak. Caranya adalah, saya sampaikan ke jemaat yang saya layani, caranya adalah tanam pepaya banyak-banyak. Dengan tanam pepaya banyak-banyak, 1 buah pepaya hilang, kita tidak berkelahi dengan tetangga karena masih banyak. Tanam merica banyak-banyak, tanam tomat banyak-banyak, tanam sayur banyak-banyak di halaman kita. Kadang-kadang saudara, hanya hal-hal sepele. Setan menjerumuskan kita ke dalam hal yang kita sebut dengan menghakimi sesama kita. Ingat, tugas menghakimi hanyalah tugas Tuhan. Kenapa? Oleh karena hanya dialah yang adil untuk menghakimi. Baik, Tuhan memberkati kita dalam pekabaran ini. Mari kita lakukan ini. Jangan lupa saudara, obatnya untuk tidak menghakimi adalah ampuni. Ampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, maka kita akan berupaya membalas dendam, membalas niat dari hati kita yang datang, niat yang buruk untuk membalas orang tersebut. Maka kita tidak mengampuni orang. Sedangkan doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari saudara, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga kita tidak serta-merta untuk menghakimi orang lain tersebut. Sekali lagi Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita akhiri pekabaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Hanya Yesus hakim yang adil. Kami diajar hari ini untuk mengampuni. Memang kami hidup baik, kami banyak rugi. Kami dirugikan oleh orang lain. Kami banyak kalah, dikalahkan oleh orang yang lain. Tapi Yesus ajarkan kami dalam doa Bapa kami untuk mengampuni orang lain. Gantinya kami menghakimi orang lain. Karena menghakimi bukanlah bagian kami. Menghakimi adalah bagian yang Tuhan lakukan oleh karena Yesuslah hakim yang adil. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan pelajaran ini. Hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah doa kami ya Bapa. Berkati pendengar renungan harian di mana saja berada. Tuhan memberkati lebih dari 250 orang setiap hari
yang mendengarkan pekabaran ini. Di telinga mereka telah banyak pekabaran firman Tuhan. Biarlah tidak hanya sampai di telinga, turun ke dalam hati menjadi bibit kebenaran. Berdoa untuk Ibu Adelaida yang membagikan, Ibu Esther Rafasedanya, dan yang lain-lain yang membagikan pekabaran ini. Ibu Yosin Wali Lakotani, Tuhan memberkati dapat membagikan pekabaran ini dari hari ke hari. Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di bidang media ini. Tuhan memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih berkat-Mu hari ini kami rasakan dan pelihara sepanjang hari ini sampai malam tiba nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada ibadah atau renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.